Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Inta Novita Yuhendri dari RSUP Dr. M. Jamil Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan topik tentang implementasi Home-Based Pulmonary Rehabilitation atau HBPR, yaitu program rehabilitasi paru yang bisa dilakukan pasien di rumah sebagai solusi latihan pernapasan untuk penyakit paru kronik. Harapan saya, setelah sesi ini Bapak Ibu mendapat gambaran praktis bagaimana kita bisa mengintegrasikan HBPR ke dalam pelayanan sehari-hari, sekaligus memberdayakan pasien dan keluarga. Pertama, kita samakan dulu definisi. Home-Based Pulmonary Rehabilitation adalah program latihan pernapasan dan aktivitas fisik yang dirancang khusus untuk pasien penyakit paru kronik, tetapi dilakukan di rumah. Meskipun di rumah, program ini tetap terstruktur dan berada di bawah panduan tenaga kesehatan, dokter, perawat, atau fisioterapis. Tujuan utamanya adalah membantu pasien bernapas lebih mudah, meningkatkan kekuatan dan daya tahan tubuh, mengurangi gejala seperti sesak, cepat lelah, dan batuk kronik, dan pada akhirnya, meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian pasien dalam aktivitas sehari-hari. HBPR menjadi sangat relevan untuk pasien dengan penyakit paru kronik yang membutuhkan rehabilitasi jangka panjang, tetapi terkendala jarak, biaya, atau kelelahan bila harus sering datang ke rumah sakit. Program ini bermanfaat bagi pasien bronkiektasis dengan produksi dahak yang berlebihan, COPD, Postebellum disease, yaitu kerusakan paru pasca TB, asma kronik yang sering kambuh, dan penyakit paru lain yang membatasi aktivitas dan kualitas hidup. Keunggulan HBPR antara lain: fleksibel, bisa dilakukan di mana saja, tidak membutuhkan alat yang mahal, membantu pasien yang sulit rutin kontrol ke fasilitas kesehatan, dan tetap aman serta efektif bila mengikuti petunjuk tenaga kesehatan. Jika program HBPR dilakukan secara konsisten, banyak perubahan positif yang bisa kita harapkan. Pernapasan lebih efisien, fungsi paru menjadi lebih optimal, sehingga usaha bernapas berkurang. Kekuatan otot meningkat, terutama otot tungkai dan otot pernapasan, sehingga pasien tidak cepat lelah. Batuk dahak lebih terkontrol, latihan dan teknik pembersihan saluran napas membantu mengeluarkan sekret. Aktivitas harian membaik, pasien lebih mampu melakukan kegiatan rutin tanpa terlalu kehabisan napas. Risiko kekambuhan berkurang, karena paru lebih terlatih dan pembersihan sekret lebih baik. Rasa percaya diri dan kemandirian meningkat, pasien merasa lebih pegang kendali terhadap penyakitnya, bukan sekadar pasif menerima. HBPR bukan hanya soal menyuruh pasien jalan di rumah, tapi terdiri dari beberapa komponen inti. Latihan aerobik seperti jalan cepat, naik turun tangga, atau senam ringan untuk meningkatkan kapasitas jantung paru. Latihan penguatan otot menggunakan beban ringan seperti botol air atau karet elastis untuk melatih otot lengan dan tungkai. Latihan pernapasan, misalnya pursed lip breathing dan latihan diafragma untuk memperbaiki pola napas. Airway clearance, teknik seperti ACBT dan postural drainage sederhana, terutama untuk pasien dengan dahak berlebih. Edukasi kesehatan mencakup pola makan, hidrasi, aktivitas, istirahat, dan manajemen stres. Semua ini digabung untuk memberikan pendekatan yang holistik, bukan hanya fokus pada paru, tetapi juga fisik dan psikososial. Latihan aerobik adalah kunci peningkatan kapasitas paru dan stamina. Contoh yang bisa dilakukan: jalan cepat di halaman, koridor, atau sekitar rumah selama kurang lebih 15-20 menit. Naik turun tangga dengan hati-hati sambil berpegangan, mulai dari beberapa anak tangga saja. Senam ringan mengikuti panduan video yang sederhana dan disesuaikan kondisi pasien.
Idealnya dilakukan 3-5 kali seminggu. Pesan penting ke pasien, mulai dari durasi pendek, boleh 5-10 menit, lalu naikkan bertahap sesuai stamina. Intensitasnya cukup bila pasien masih bisa berbicara tanpa terlalu terengah-engah. Selain aerobik, kita perlu melatih kekuatan otot. Otot yang kuat akan mengurangi beban kerja paru dan jantung. Contoh latihan. Squat ringan seolah ingin duduk lalu berdiri lagi, 10-15 kali. Wall push up, dorong dinding dengan posisi tubuh miring ke depan, 10-15 kali. Mengangkat beban ringan, misalnya botol air 0,5-1 liter untuk melatih otot lengan dan bahu. Karet elastis digunakan untuk berbagai gerakan penguatan otot lengan dan bahu. Latihan penguatan ini cukup dilakukan 2-3 kali seminggu, sekitar 10-20 menit per sesi. Kita tekankan ke pasien, jangan sampai nyeri atau terpaksa. Sesuaikan dengan kemampuan dan bisa istirahat di sela-sela set. Teknik pernapasan adalah senjata utama untuk mengelola sesak. Pertama, Pursed Lip Breathing. Tarik napas perlahan lewat hidung selama 2 detik. Hembuskan lewat bibir yang mengerucut selama kurang lebih 4 detik, seolah meniup lilin. Teknik ini membantu saluran napas tetap terbuka lebih lama dan melepas udara terperangkap. Kedua, latihan diafragma atau napas perut. 1 tangan di dada, 1 di perut. Tarik napas lewat hidung, perut mengembang sementara dada relatif diam. Hembuskan pelan lewat mulut, perut mengempis. Kedua teknik ini bila dilatih rutin bisa mengurangi rasa sesak, membuat napas lebih terkontrol, dan sangat membantu pada serangan sesak ringan di rumah. Untuk pasien dengan dahak berlebih seperti bronkiektasis atau pasca TB, teknik pembersihan saluran napas sangat penting. Dalam teknik ACBT, Active Cycle of Breathing Technique US, terdapat 3 komponen. Breathing control, napas tenang dan relaks, menurunkan ketegangan. Deep breaths, 3-5 kali napas dalam, tarik panjang dan hembuskan perlahan untuk melonggarkan lendir. Huffing, hembusan napas kuat dan cepat seperti menguap, tanpa batu keras, untuk menggerakkan lendir ke saluran yang lebih besar. Tujuannya menggerakkan lendir dari saluran kecil ke saluran besar, mengurangi batuk yang melelahkan, dan membantu mencegah infeksi ulang karena penumpukan lendir. Prinsip intensitas latihan, dengarkan tubuh Anda. Keselamatan latihan HBPR sangat bergantung pada pemantauan intensitas. Cara paling mudah adalah tes bicara. Kalau pasien masih bisa berbicara kalimat penuh, intensitasnya pas. Kalau sudah terengah-engah dan sulit bicara, intensitas terlalu berat, perlu dikurangi. Kalau masih bisa bernyanyi dengan mudah, justru terlalu ringan. Kita jelaskan juga. Napas boleh sedikit lebih cepat, mungkin mulai berkeringat ringan. Jantung berdebar lebih cepat tapi tidak sampai pusing atau nyeri dada. Intinya, kita ajarkan pasien untuk mendengarkan tubuh sendiri dan tidak memaksakan diri. Di slide ini saya tampilkan contoh jadwal mingguan HBPR yang sederhana. Senin, jalan cepat 20 menit latihan pernapasan. Selasa, latihan penguatan otot 15 menit. Rabu, jalan cepat 15-20 menit. Kamis, airway clearance latihan pernapasan. Jumat, jalan cepat 20 menit penguatan otot. Sabtu, senam ringan 10-15 menit. Minggu, istirahat aktif. Ini hanya contoh. Di praktik, jadwal harus disesuaikan dengan kondisi pasien, komorbid, dan target rehabilitasi. Yang penting adalah adanya kombinasi antara latihan, pembersihan saluran napas, dan hari istirahat yang tetap aktif. Monitoring harian adalah bagian penting dari HBPR.
kita minta pasien mencatat latihan, jenis latihan, durasi, dan seberapa sesak napas selama dan setelah latihan. Menilai sesak dengan skala 0-10, dari tidak sesak sampai sesak terberat. Memperhatikan perubahan gejala, batuk bertambah, warna dan jumlah dahak, atau kelelahan berlebih. Dan melaporkan keluhan yang tidak biasa kepada tenaga kesehatan. Pasien bisa memakai buku catatan latihan atau aplikasi di ponsel. Pesan kita, yang lebih penting dari sempurna, adalah konsistensi. Namun, tidak semua keluhan boleh diabaikan. Ada beberapa tanda bahaya yang harus membuat pasien segera mencari pertolongan medis. Sesak napas berat dan tiba-tiba yang tidak membaik dengan istirahat. Nyeri dada atau berdebar kuat dan tidak teratur. Pusing atau hampir pingsan. Batuk darah, meskipun sedikit. Demam tinggi atau batuk yang tiba-tiba memburuk, apalagi disertai perubahan warna dahak. Kita tekankan, kalau gejala-gejala ini muncul, segera hentikan latihan dan kontak fasilitas kesehatan. Deteksi dini bisa mencegah kondisi yang lebih berat. Keberhasilan HBPR sangat ditopang oleh dukungan keluarga. Peran keluarga antara lain: mengingatkan jadwal latihan, menemani aktivitas seperti jalan kaki atau senam ringan, menyiapkan lingkungan aman di rumah, bebas kabel, tidak licin, cukup terang, dan memberi dukungan emosional, menyemangati, sabar, dan tidak menyalahkan. Kita sampaikan kepada keluarga bahwa mereka adalah pilar penting dalam keberhasilan HBPR. Dengan dukungan mereka, kepatuhan pasien biasanya jauh lebih baik. Di era digital, kita bisa memanfaatkan teknologi sederhana untuk membuat HBPR lebih terpantau dan terarah. Contohnya, WhatsApp untuk konsultasi jarak jauh, kirim pesan, foto, atau voice note bila ada keluhan. Video latihan sebagai panduan gerakan yang benar. Foto, voice note laporan harian, cepat dan mudah untuk melaporkan kondisi. Grup edukasi online, pasien bisa saling berbagi pengalaman dan saling memotivasi. Dengan cara ini, meskipun pasien berlatih di rumah, mereka tetap merasa terhubung dengan tenaga kesehatan dan tidak jalan sendiri. Sebagai kesimpulan, Home-Based Pulmonary Rehabilitation adalah pendekatan yang aman dan efektif. Dapat dilakukan di rumah tanpa alat yang mahal. Mampu mengurangi sesak, meningkatkan kekuatan fisik, dan memperbaiki kualitas hidup. Dan sangat terbantu bila ada dukungan keluarga dan pendampingan tenaga kesehatan. Harapan saya, setelah ini kita bisa mulai memikirkan bagaimana memasukkan konsep HBPR ke dalam praktik klinis kita, baik sebagai anjuran sistematis saat pasien pulang, maupun sebagai bagian dari program rehabilitasi yang terstruktur. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai implementasi Home-Based Pulmonary Rehabilitation. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua dalam mendampingi pasien-pasien dengan penyakit paru kronik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.